manusia yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita melakukan doa sebelum belajar. Untuk mimpin doa sebelum belajar, monggo Ustadz Raffi yang di rumah untuk mimpin doa. Ustadz Raffi silakan. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ustadz Raffi sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa di pagi hari ini. Kita absen dulu ya. Yang di rumah ada siapa saja ini? Ada Raffi, ada Andika, ada Rasya, ada Najwa, ada Siva, ada Alira, ada Ginanti, dan lain-lainnya. Yang di kelas ada siapa saja? Coba say hi dulu sama temannya yang di rumah. Hai. Yang di rumah saya dengan yang di kelas. Hai. Sekarang yang ada di kelas sudah ada Naomi, ada Alif, ada Nafi, dan ada Afri. Sebelum mulai pembelajaran, setelah berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan, kalian bisa membuat kesimpulan dari suatu bacaan dengan benar. Yang kedua, dengan melakukan percobaan tentang perputaran bumi, kalian mampu mengetahui dan memahami konsep terjadinya siang dan malam dengan benar. Untuk cakupan materi hari ini, yang pertama IPA, yaitu tentang konsep terjadinya siang dan malam, rotasi bumi, dan akibat rotasi bumi. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, yaitu menentukan informasi penting dari teks dan menyusun kesimpulan. Ini Butika, akhir-akhir ini panas nggak? Panas ya, sampai mulai beberapa hari kan panas sekali kita. Nah, kira-kira kenapa sih kok bisa panas kayak gini? Tahu. Yakin apa Bin? Pemanasan global. Pemanasan global. Mungkin yang di rumah ada yang bisa jawab kenapa akhir ini panas sekali? Kemarau, Bu. Orang yang menjawab apa? Kemarau. Kemarau. Jawab kemarau. Raffi yang di rumah sudah menjawab karena apa? Musim kemarau. Yang lainnya bagaimana? Oh iya Kevin, apa Vin? Karena matahari mendekati bumi, Bu. Menjawab karena matahari mendekati bumi. Dari jawaban teman kalian tadi, ada yang menjawab global warming, ada yang menjawab musim kemarau, terus ada yang menjawab gerak matahari mendekati bumi. Kira-kira yang tepat yang mana ya? Nah, yuk kita membaca teks berikut ini untuk mencari tahu kira-kira penyebab Surabaya suhunya semakin panas pada akhir-akhir ini apa? Yuk kita baca dulu. Cari informasi pentingnya dan kata kuncinya. Kemudian kalian tuliskan di bukumu. Yang di rumah bisa menulis di buku, sedangkan yang di kelas bisa menulis di
bukunya. Bacaan yang sudah kalian baca tadi, ada yang sudah bisa menentukan informasi pentingnya? Saya Bu. Ya, silakan, Afri. Pada saat kita berada di luar ruangan, kulit kita terasa terbakar. Paling tinggi 37,9 derajat Celcius dan paling rendah 34,9 derajat Celcius. Oke. Suhu di Surabaya terasa panas, bahkan kalau kita keluar kulit terasa terbakar. Kemudian suhu paling rendah tadi berapa? 34,9 derajat Celcius. Suhu yang paling tinggi tadi berapa? 37,9 derajat Celcius. Oke. Untuk paragraf yang kedua, siapa yang mau menyampaikan hasil mencarinya informasi pentingnya? Ya Bu, Oh iya, Alif, silakan Alif. karena posisi matahari saat ini masih berada di sekitar ekuator sehingga wilayah Jawa Timur dan sekitarnya panas sekali. Sedikitnya tutupan awan sehingga pada siang hari suhu udara semakin panas. Oke. Tepuk Alif. Tepuk Alif. Jadi, dari informasi-informasi penting tadi, kita dapat bisa menyimpulkan panasnya kota Surabaya akhir-akhir ini dikarenakan apa? Karena posisi matahari saat ini masih berada di sekitar ekuator sehingga wilayah Jawa Timur Kita semua masih mendapatkan subur. matahari yang cukup intens. Selain itu sedikitnya tutupan awan sehingga pada siang hari suhu udara sangat terasa panas. Nah, itulah tadi yang menyebabkan kenapa kota Surabaya akhir-akhir ini menjadi sangat panas. Nah, dari teks bacaan tadi, di situ kan terdapat beberapa hasil pengukuran suhu oleh Badan Meteorologi dan Geofisika yang ada di kota Surabaya. Nah, Butika minta buatkan tabel hasil dari pengukuran suhu tersebut. Nah, ternyata bisa dikatakan dari hasil pencarian informasi pentingmu tadi dan dari hasil pendataan tabel suhu hasil pengukuran Badan Meteorologi dan Geofisika tadi bisa dikatakan bahwa suhu panas yang terjadi di wilayah kota Surabaya ini karena fenomena adanya gerak semu tahunan matahari. Dan juga gerak semu ini terjadi karena sumbu rotasi bumi yang miring. Nah, ada yang tahu gerak rotasi bumi? Oh, saya tahu. Oh ya, silakan Afif. Putaran rotasi bumi, putaran bumi. Perputaran bumi. Boleh. Mungkin yang lain bisa menjawab? Saya Bu, Oh ya, Alif, silakan Alif. bumi bergerak seperti gasing berputar. Bumi bergerak seperti gasing. Oke, boleh. Nah, dari jawaban temanmu tadi, Alif dan Nabi, kita kan belum tahu itu benar atau tidak ya. Nah, kita nanti akan melakukan percobaan. Sebenarnya apa sih perputaran rotasi bumi itu dan apa saja akibatnya? Kita nanti akan melakukan sebuah percobaan sederhana. Sebelum kita melakukan percobaan sederhana, biar badan dan otak kita refresh, kita melakukan apa? Ice breaking. Apa? Ice breaking. Ice breaking. Oke. Push pineapple, shake the tree. I got push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night.
Ada yang tahu sekarang Bu Tika pegang apa ini? Jadi center dan global ini nanti yang akan kita gunakan untuk melakukan percobaan sederhana. Sudah siap kita untuk percobaan? Ya. Tapi tetap menjaga jarak. Oke, ini adalah klubnya dan ini adalah centernya. Ini percobaannya yaitu percobaan pagi dan malam. Bagian yang terkena center adalah bagian pagi atau siang, dan bagian yang tidak terkena center adalah bagian malam. Yang di rumah silahkan melakukan percobaan terjadinya rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam. Silahkan yang di rumah. Jadi percobaan tadi bisa kita katakan bahwa globe sebagai bumi jika terkena matahari terjadi apa? Yang terkena center tadi terjadi apa? Siang atau malam? Siang. Sedangkan yang tidak terkena center tadi mengalami malam atau siang? Malam. Nah, berarti kan sudah tahu kan terjadinya siang dan malam? Sudah bisa membedakan? Nah, kemudian kita akan mencari tahu lagi akibat dari rotasi bumi tadi. Selain terjadinya siang dan malam, pasti ada akibat yang lain. Yuk, kita perhatikan videonya, siap? Oke. Dari video yang sudah diamati tadi, kita tanya dulu yang di rumahnya. Yang di rumah, siapa yang sudah tahu dampak dari rotasi bumi tadi dari video yang kalian amati apa? Contohnya sih terjadinya siang dan malam, Bu. Ada terjadinya siang dan malam. Oke, good job. Selain siang dan malam, Angin berubah, Bu. perubahan arah angin. Ya. Oke, bagus. Untuk Rasa dan Raffi, tepuk tangan. Yang di rumah sudah menjawab Rasa tadi, terjadinya siang dan malam. Kemudian yang di kelas, ya silakan Afri. Terjadinya gerak semu matahari. Terjadinya gerak semu matahari. Kemudian siapa lagi? Ya harusnya perubahan arah angin. Ya betul sekali. Siapa lagi? Rasya. Terjadinya perbedaan waktu. Oke, ucap semua. Terjadinya gerak semu harian matahari. Yang kedua, terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, perubahan arah angin. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua, bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Pesan Bu Tika, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, satu lagi jangan lupa mengerjakan soal yang sudah Bu Tika unggah di Oke, ucap. Oke. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kalau tadi adalah teman kalian yang di rumah, sekarang untuk menutup pembelajaran teman kita yang di kelas ya. Siapa yang memimpin doa menutup? Oke teman-teman, sudah mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Gini. Ya, selesai.